Jadi akan ada suatu saat, kata Nabi, suatu zaman di mana Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, masjid megah-megah, tetapi tidak ada hidayah di sana. Tidak ada petunjuk di sana. Itu Nabi loh, bukan Saiful yang bicara. Dan yang keempat, ya, ini yang paling berat ini kata-katanya. Dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah. Apa fitnah itu? Sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang hayalan, yang tidak bisa membuktikannya. Makanya agama itu bikin pusing. Kalau enggak nanti, dulu. Sehingga secara kontekstual dalam kehidupan saat ini seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, Rabbul Alamin, sang pemelihara semesta raya tanpa batas, yang selalu terjaga, tidak pernah terkantuk, tidak pernah tertidur, mengurus, mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas, termasuk menghadirkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Kalau tanpa daya dan upayanya kita tidak ada di sini. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita hadirkan, kita rasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbuka terhadap pengetahuan baru. Karena kita hidup di alam yang terus berubah. Kalau kita tidak berubah, berarti kita tidak ikut bersama perubahan alam, maka kita akan mengalami penderitaan. Oleh karena itu, kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal pertemuan ini, saya ingin membacakan sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Baihaqi. Saya akan bacakan terjemahannya aja. Saya akan bacakan aslinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman pada manusia, di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja. Akan datang suatu zaman pada manusia di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja. Dan tidak tinggal Al-Quran melainkan tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah, namun kosong dari petunjuk. Dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek, yang berada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah. Dan sungguh fitnah itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Hadis riwayat Baihaqi ini menyampaikan 4 pesan. Pesan yang pertama, ya, Islam suatu saat hanya tinggal namanya saja. Al-Quran suatu saat hanya tinggal tulisannya saja. Yang ketiga, masjid-masjid megah itu kosong dari petunjuk. Dan yang keempat, ya, banyak sekali orang-orang yang menyebarkan fitnah. Apa artinya fitnah?
Fitnah itu adalah kebohongan. Jadi fitnah itu sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang halusinasi. Itu fitnah, ya. Tetapi kebohongan kalau diulang-ulang terus-menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Saya baca di Quran yang sederhana aja. Allah menyatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu tadarruan wa khufyatan, dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Khufi itu artinya tersembunyi. Khufi itu artinya tidak ada suaranya. Jadi kalau menurut Al-Quran, cara berdoa itu dua metodenya. Satu tadoru. Tadoru itu bahasa Arab, artinya penuh rasa hormat. Sama ya, seperti ibu bapak mau pinjam HP saya. Coba saya mau nanya. Kalau mau pinjam HP saya yang tergeletak di meja ini, ibu bapak langsung ambil HP atau izin dulu sama saya? Kira-kira wajah ibu bapak lihat HP atau lihat wajah saya? Itu namanya tadoru. Jadi tadoru itu ketika kita menyampaikan suatu doa, itu harus penuh rasa hormat. Hadapkan wajah batinmu kepada wajahnya. Sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan penuh kerendahan hati. Hanif. Coba sekarang saya tanya, ibu bapak kalau berdoa, misalnya ingin uang, menghadapkan wajah batinnya kepada Allah atau kepada uang? Jujur. Kebanyakan orang menghadapkan wajah batinnya kepada yang dia minta, bukan kepada Allah. Kenal juga enggak. Menghadapkan wajah batinnya gimana? Kan kenal juga enggak. Makanya lagi-lagi Nabi Muhammad mengatakan, awalnya beragama itu harus kenal dulu. Kalau enggak kenal itu jadi sembarangan semuanya. Doa enggak karu-karuan. Ritual yang dilakukan enggak karu-karuan. Enggak tahu alamatnya kemana. Yang kedua, doa itu harus wa khufiyatan, tersembunyi. Doa itu harus di dalam batin. Khufi itu bahasa Arab. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan. Saya pernah bertanya, salat itu intisarinya apa sih? Salat itu intisarinya kan berdoa. Sedangkan kata Quran kalau berdoa ada dua syaratnya. Pertama tadarru, yang kedua harus khufi, tersembunyi. Tapi prakteknya seperti apa? Prakteknya kan nggak begitu, betul nggak? Malah pakai pengeras suara, betul nggak? Biar semua orang tahu kalau saya sedang sholat. Makanya kan kita bingung ya, mana perintah agama, mana perintah Allah. Saya mengumpulkan banyak data yang dilakukan oleh kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan ritual ibadah, ternyata ya itu banyak yang berlawanan dengan apa yang ada dalam kitab suci. Karena kita lebih percaya kepada apa kata orang daripada pada kitab suci. Jangan-jangan ramalan Nabi Muhammad itu sudah terjadi sekarang, di mana Al-Quran cuma tulisannya saja. Dibaca berulang-ulang ya bahasa Arabnya ya, tetapi kita pun tidak menangkap pesan yang disampaikan Allah. Padahal Quran itu kan surat. Coba, Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran, Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-Maidah, dan seterusnya. Quran itu surat.
Kalau surat itu kan pasti di dalamnya ada pesan. Bapak Ibu terhormat gak mendapatkan surat dari Allah? Terhormat. Lebih terhormat lagi kalau ngerti isi suratnya. Lebih terhormat lagi kalau isi suratnya diimplementasikan dalam hidup. Lebih terhormat lagi kalau isi surat sudah menjadi kenyataan dalam hidup. Kan harusnya begitu. Betul apa tidak? Saya tanya banyak orang. Kebetulan saya sering ngasih pelatihan di banyak perusahaan. Pertanyaan sederhana aja. Kenapa kalian bekerja? Hampir kebanyakan orang mengatakan, kalau saya nggak bekerja, ya saya nggak punya uang. Kalau saya nggak punya uang, saya tidak bisa membiayai anak sekolah. Kan gitu. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak bayar cicilan. Kalau saya nggak punya uang, saya tidak punya rumah. Bla bla bla. Coba kata-kata itu. Renungan ya. Jadi yang menggerakkan dia itu bekerja itu apa sebetulnya? Uang kan? Betul nggak? Yang kedua, yang menggerakkan dia bekerja itu sebetulnya adalah ketakutan akan kekurangan. Setuju nggak? Jangan-jangan kita selama ini ngaku beraktivitas itu digerakkan oleh Allah, tapi faktanya justru kita digerakkan oleh sesuatu yang selain Allah. Saya sering ngobrol santai. Kamu percaya nggak bahwa hidupmu itu adalah uang? Percaya? Karena saya tidak mungkin bisa makan kalau nggak ada uang. Itu program. Itu program itu. Yang dia bangun sendiri. Dia percaya kalau tidak ada uang, dia tidak bisa makan. Makanya untuk makan, dia terus fokus mencari uang. Kenapa tidak di-bypass? Saya percaya, ada uang, tidak ada uang, saya tetap bisa makan. Kan siapa tahu ada yang traktir, kan nggak mesti, betul nggak mengeluarkan uang? Ini program. Tetapi kita tidak jujur, padahal yang bikin program itu kita sendiri. Orang bekerja, dia percaya bahwa satu-satunya sumber kehidupan dia adalah uang yang disebut dengan gaji. Ya sudah, dia tidak akan dapat uang dari manapun karena dia sudah kunci rezeki dari tempat lain karena dia percaya satu-satunya sumber kehidupan dia adalah gaji dia. Makanya dia terus menunggu gaji. Padahal kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Padahal Allah itu mau kasih rezeki dari arah yang tidak disangka. Tapi karena kita menyangka satu-satunya rezeki adalah gajinya dia, maka dia tertutup dari semua rezeki di luar itu. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kita terus ya. Yang salah ya kamu. Ya, jangan ikut-ikut saya ya. Kalau kita itu kan berarti saya ikutan. Saya tidak percaya bahwa untuk mendapatkan beras harus selalu punya uang. Saya buka aja pikiran saya. Saya punya uang, tidak punya uang, beras pasti ada. Saya parkir mobil saya di mana saja. Tahu-tahu di bagasi sudah ada beras. Kan tidak perlu harus pakai uang. Karena saya percaya bahwa saya bisa punya beras walaupun saya tidak pakai uang. Karena yang kita buka di sini, Nih saya kasih tahu, semua keterbatasan hidup kita sebetulnya gara-gara dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Minggu depan kita umroh yuk. Nah, harusnya begitu. Ya, tapi hayunya masih ragu-ragu. Minggu depan kita umroh yuk. Saya pasti umroh. Bahkan sudah dipikirkan, dirasakan seolah-olah umroh itu sudah terjadi. Itu namanya bersyukur terhadap yang belum terjadi. Itu doa. Gak ada suaranya. Tapi itu nyata. Dan itu yang akan saya bahas hari ini. Tapi coba lihat orang-orang yang mengatakan, minggu depan kita umroh ya. Aduh,
Uang dari mana? Mulai ya. Buat beli beras aja tidak ada, tuh. Anak-anak aja uyaran sekolahnya belum kebayar, tuh. Tambah banyak tuh resistensi yang dibangun oleh kita sendiri. Karena kita mengukur Allah dengan kondisi kita. Kan tidak adil. Harusnya ukur Allah dengan ukuran Allah. Jangan ukur Allah dengan saldomu. Karena Allah diukur oleh saldomu, jadi itulah yang menyebabkan kita terbatas. Saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bulan depan kita ke Jepang, ikut ayah. Yang bilang gitu, ke Jepang sama saya. Tapi yang bilang, aduh uang dari mana? Banyak sekali menyampaikan kata-kata yang berasal dari pikiran dan perasaannya, seolah-olah dia tidak pantas untuk pergi ke sana. Ia nggak akan pergi. Sama seperti Bapak Ibu yang hari ini ketemu saya di sini. Saya yakin tidak ada satu orang pun di tempat ini dan bisa datang di sini tanpa memikirkan ada di sini. Nggak mungkin kan? Coba dicek. Memikirkan ada di sini nggak? Pengen ke sini nggak? Karena memikirkannya, merasakannya, ya jadi ada di sini. Itulah yang disebut dengan pikiran, perasaan, itu energi. Setiap energi itu adalah frekuensi. Setiap frekuensi adalah vibrasi. Karena kita memancarkan frekuensi, vibrasi dari energi yang ada di pikiran dan perasaan kita, itu direspon oleh semesta dan kita bisa ada di sini. Ini yang saya sampaikan sains ya, bukan ilmu tahayul, bukan ilmu mistis, ya. Karena saya ini saintis. Saya ilmuwan. Jadi saya kalau berbicara tidak berbasis spekulatif. Ya. Kalau saya bicara pasti berbasis data. Kalaupun saya meramal, ramalan saya berbasis data. Itu namanya ekstrapolasi, bukan spekulatif. Makanya saya pantang membicarakan sesuatu yang saya tidak mengalaminya, yang saya tidak merasakannya, dan saya tidak membuktikannya. Semua yang saya sampaikan itu sudah nyata dan saya ajarkan kepada banyak orang. Jadi akan ada suatu saat, kata Nabi, suatu zaman di mana Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, masjid megah-megah, tetapi tidak ada hidayah di sana. Tidak ada petunjuk di sana. Itu Nabi loh, bukan Saiful yang bicara. Dan yang keempat, ya, ini yang paling berat ini kata-katanya. Dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah. Apa fitnah itu? Sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang khayalan, yang tidak bisa membuktikannya. Makanya agama itu bikin pusing. Kalau enggak nanti, dulu. Sehingga secara kontekstual dalam kehidupan saat ini, seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Banyak gak yang menceritakan Nabi Muhammad itu sabar? Banyak? Apakah kalian menjadi sabar dengan menceritakan kesabaran Nabi? Tidak. Apakah kalian menjadi soleh dengan menceritakan kesalehan Nabi? Tidak. Karena cara belajarnya informatif. Dulu Nabi pernah hidup sabar sama istrinya. Tidak ada yang ingin menjadi. Makanya belajar itu ingin menjadi. Bukan learning to know, tapi learning to be. Saya ingin menjadi seperti. Saya ingin menjadi seperti Nabi Muhammad. Saya ingin seperti Nabi Isa. Saya ingin seperti Nabi Musa. Apa bedanya? Kalau kita cerita-cerita apa yang terjadi pada mereka, itu informasi. Tapi kalau kita menjadi mereka, kita merasakan langsung pengalamannya. Di Quran surat Al-A'raf 143, Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah. Munajatnya begini, ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu.
Itu munajat Musa. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung itu. Ingin melihat Allah, malah disuruh melihat gunung. Kalau kita menggunakan bahasa letterlek, bahasa biasa, kata gunung langsung dipahami benar-benar gunung. Masa iya Nabi Musa ingin melihat Allah malah disuruh melihat gunung? Bahkan Allah bertajalli pada gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Dan Tuhan bertajalli, menampakkan diri di gunung itu. Jadi gunung di situ adalah bahasa mutasyabihat. Lambang dari suatu ketinggian. Lambang dari suatu penglihatan yang terbebas dari segala halangan. Coba melihat dari gunung. Beda kan dengan melihat dari bawah? Betul nggak? Kenapa kita melihat ruang kosong dari gunung terasa lebih indah daripada melihat ruang kosong di bawah? Padahal sama-sama melihat ruang kosong. Karena melihat di ketinggian itu berbeda. Itu sebetulnya maknanya supaya kita punya ilmu yang tinggi. Melihat dalam ketinggian, dalam segala sudut pandang. Bukan hanya melihat dari satu sudut pandang yang sempit. Itu ayat mutasyabihat. Pertanyaannya, puas ibu bapak mendengar cerita Musa tadi? Puas? Senang? Ya sudah. Makanya cuma pintar dongeng. Kenapa sih tidak ada keinginan dari kita? Saya ingin seperti Musa. Saya ingin mengalami pengalamannya Musa. Sampai Musa itu menangis mengatakan, Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku kembali kepada Engkau dan inilah awal aku beriman. Ayat itu mengajarkan kepada kita di titik itu Musa mengawali iman, keterbukaan mata kalbu, isbatul yakin. Menyaksikan yang terdekat dengan dirinya secara langsung. Bergetar Musa mengatakan, Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'min. Maha suci Engkau ya Allah. Aku kembali kepada Engkau. Aku kembali mengenal Engkau. Dan inilah awal aku beriman. Itu diabadikan di Quran. Pertanyaannya, cukupkah kita mendengar itu? Cukup? Learning to know. Saya ingin menjadi Musa. Saya ingin learning to be. Ingin menjadi seperti Musa. Sekali lagi, kalian tidak akan pernah sabar menceritakan kesabaran orang lain. Tetapi kalau menarik pada kehidupan kita, oh Tuhan, ternyata Engkau sudah hadirkan pelatih emosi pribadi saya. Wujudnya adalah pasangan hidup saya, anak saya, tetangga saya, kolega saya. Saya tidak melihat mereka siapa-siapa, kecuali mereka adalah guru-guru yang dihadirkan semesta buat melatih diri saya. Coba. Ada yang pernah berguru karate di sini? Ada? Coba cungkan tangan. Kempo? Ada. Kempo? Pencak silat? Ada gurunya. Itu gurunya itu di belakang. Saya mau nanya. Lihat saya semua. Kita berguru karate, berguru pencak silat, berguru kempo. Pastikan ingin menguasai bela diri itu. Setuju ya? Setuju. Pastikan ada terbesit lah di sini ingin jadi jagoan sedikit. Betul nggak? Ingin kuat, ingin tangguh, betul nggak? Adalah, saya tahu. Pengalaman. Karena saya kalau di keluarga ya begitu, ya. Kalau sebelum pergi ke kota sama kakek ya dibanting-banting dulu. Setiap malam dibanting-banting dulu sampai biru-biru. Ketika kita dibanting-banting oleh guru pencak silat, guru karate, guru kempo, marah nggak? Kenapa? Hah? Kenapa? Karena kita tahu bantingan guru itu bantingan kasih sayang supaya kita kuat. Sekarang kita dibanting oleh orang yang tidak kita kenal.
Jujur, marah apa tidak? Kenapa? Kan sama dibanting. Sama birunya. Kenapa? Ternyata masalahnya itu adalah sudut pandang. Yang ini disebut guru, yang ini disebut bukan guru. Kan itu masalahnya, bantingannya sama. Coba sekarang, anggap semua guru. Selesai. Betul nggak? Betul? Oh, ternyata pasangan saya adalah guru kesabaran saya. Itu guru yang terdekat. Bukan cerita kesabaran para nabi, para rasul, udah lewat. Bahwa mereka jadi teladan, setuju. Tetapi kita tidak akan pernah bisa langsung untuk belajar dari mereka. Karena mereka tidak sejaman dengan kita. Kita hanya bisa belajar sabar dari orang-orang yang tidak sabar, yang hidup sejaman dengan kita saat ini. Dan dekat, tinggal serumah dengan kita. Paham? Jadi nanti pulang ke rumah, oh ternyata semua yang di rumah saya adalah PEP. PEP itu pelatih emosi pribadi saya. Ini semua adalah guru-guru saya. Pandang mereka guru, nggak ada masalah. Makanya saya, ya ada orang yang bilang begini, begitu sama saya, itu guru-guru saya. Selesai, saya tidur nyenyak. No problem. Karena saya tidak akan bisa hancur kecuali saya mengizinkan untuk hancur. Hinaan, cercaan dari orang-orang yang dengki tidak punya kekuatan kalau nggak ditanggapi. Jujur sekarang, ini ramalan Imam Baihaqi ini kira-kira sudah nyata nggak sekarang? Nyata. Yang 4 ini sudah nyata. Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, masjid megah-megah kosong dari petunjuk, tidak ada hidayah di situ. Yang baca ihdinas siratal mustaqim banyak gak di masjid? Banyak. Tapi tanya, apa sih siratal mustaqim? Banyak yang gak ngerti. Dan bagaimana mencapainya? Gak ngerti juga. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat. Tanya lagi Quran. Hei Quran, siapa yang dianugerahi nikmat itu? Quran bilang, wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Kata Allah, yang dapat nikmat cuma 4 golongan. Para solihin, para syuhada, para siddiqin, dan para nabi. Timbul pertanyaan lagi, kalau begitu apa sih nikmat itu? Kok yang dapat nikmat cuma 4 golongan? Gak ada orang kaya, gak ada konglomerat, gak ada pejabat. Tidak ada siapa-siapa di situ, kecuali 4 golongan. Coba. Ada gak keinginan dalam diri? Saya ingin termasuk orang yang dapat nikmat. Ada gak? Itu learning to be. Timbul pertanyaan lagi, siapa solihin? Siapa syuhada? Siapa sidikin? Siapa nabi? Urai sampai ketemu. Gitu harusnya belajar. Sehingga dari situ dapat petunjuknya. Oh, ternyata di Quran surat Al-An'am, nanti baca sendiri ya. Ayat 151, 152, 153 ya, sampai ayat 161 dijelaskan secara rinci untuk mencapai nikmat itu caranya bagaimana. Makanya di Quran surat ayat Al-An'am 151 ada 5 cara mencapai nikmat. Di Quran surat Al-An'am 152 ada 5 cara mencapai nikmat. Ada 10 cara mencapai nikmat jelas dalam Al-Quran. Gak saya jelaskan sekarang. Karena itu bukan kajian kita hari ini. Ini contoh. Bapak Ibu puas gak membaca ihdinas siratal mustaqim? Puas? Ngerti? Cuma kayak robot aja membaca itu. Itu yang disebut dengan jangan-jangan Al-Quran cuma tulisannya saja.
Pesan dari situ apa? Nggak nyampe sama kita. Oke. Kenapa saya menyampaikan hadis riwayat Baihaqi ini penting? Karena kajian kita hari ini adalah kita akan meneruskan titik temu antara iman dengan ilmu pengetahuan. Ini sesi yang kedua, karena sesi pertama kemarin belum selesai. Sudah siap? Kuliahnya agak berat memang sedikit. Baik. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan ramalan 3 ulama besar Islam. Ramalan 3 ulama besar Islam yang berkaitan dengan hadis Nabi ini. Kalau tadi langsung dari Nabi Muhammad. Kalau yang ini ada 3 ulama besar Islam yang meramalkan. Yang pertama, ahli hadis zamannya Imam Asy-Syafi'i yang mengarang kitab Fathul Bari di pesantren. Yang pernah nyantri pasti kenal kitab itu. Namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hidup tahun 773 Hijriah sampai 852 Hijriah. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Apa yang dikatakan beliau? Bahwa Islam, nggak tahu, nanti harus diurai Islam yang mana. Karena selama ini kan kita beragama itu tidak bisa membedakan mana perintah Allah, mana perintah tradisi. Jadi maksud saya, tidak bisa membedakan mana perintah Allah, mana perintah tradisi. Karena apa? Pasti akan melekat dalam agama itu tradisi. Karena agama ini lahir di tempat itu, maka tradisi di mana lahirnya agama terbawa apa tidak? Pasti terbawa melekat. Itu lumrah, itu hukum alam. Tapi kita tidak bisa membedakan mana perintah Allah, mana tradisi. Nah, yang diramal oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah yang diklaim sebagai tradisi. Dan itu disebut sebagai perintah Allah. Ini yang akan mengalami kehancuran. Sehingga nanti kita akan kembali lagi kepada Islam yang sejati. Makanya sekarang sudah mulai kelihatan tuh orang-orang yang sadar mengalami kebangkitan. Oh, saya bodoh selama ini ya, gitu. Tidak usah menyalahkan orang lain. Kalau kita masih ditipu orang lain, yang bodoh kita, bukan orang lain. Yang kedua, Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti, ya. Dan yang ketiga adalah Imam Ibnu Hajar Hambali. Apa ramalan dari ketiga imam ini? Ramalannya, Islam tidak akan lebih dari 1500 tahun, tetapi lebih dari 1400 tahun. Sekarang sudah tahun berapa Hijriah? 1445. Oke? Ya? Jadi kalau kita ngitung kurang dari 1500 untuk sampai ke 1500 saja berapa tahun? 55 kurang. Jadi ini ramalan 3 imam besar ini kok berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, kenapa saya cerita ini? Ini penting. Apa pentingnya? Supaya kita tidak terlena, supaya kita sekarang belajar sebetulnya Islam yang perintah Allah itu seperti apa. Ngerti maksud saya? Itu. Jadi saya ingin mengajak kita untuk yuk kita sama-sama berpikir. Lanjut dulu. Bapak Ibu. Ini kalau saya lihat wajah-wajah di sini, ini wajah-wajah di sini. Generasi apa ya namanya tuh? Sekarang itu setiap generasi ada namanya loh Ibu Bapak. Yang lahir tahun 46 sampai 64 itu disebut generasi baby boomers. Yang lahir tahun 46 sampai 64 baby boomers. Saya nggak masuk kelompok ini. Yang lahir tahun 65 sampai tahun 80, ada nggak yang lahir tahun 65 sampai 80? Oke, itu namanya generasi X.
Kenapa saya ceritakan ini? Nih, saya kasih tahu ya. Karena saya mau menceritakan konvergensi antara iman dengan ilmu pengetahuan, maka saya harus buka dulu rahasia ini. Yang lahir tahun 81 sampai 96, itu yang disebut dengan generasi milenial. Itu namanya generasi Y. Milenial. Ya. Yang lahir tahun 97 sampai 2012 itu namanya generasi Z. Yang lahir tahun 2013 ke sini ini itu yang disebut dengan generasi alfa. Nah, kalau saya bahas karakteristik setiap generasi ini gak cukup waktu. Cuman saya sampaikan pesannya begini. Setiap generasi ini ternyata memiliki karakteristik yang sangat unik. Nah, bayangkan sekarang. Orang tua yang lahir sebagai generasi baby boomers. Orang tua yang lahir sebagai generasi X. Tahun 80 ke belakang. Dia punya anak, dia punya cucu. Anak dan cucunya ini sudah masuk generasi milenial, sudah masuk generasi Z, sudah masuk generasi alpha. Lalu mereka itu menggunakan pendekatan untuk mendidik anak-anaknya dengan cara dia dididik di saat generasi dia. Bayangkan, mundur ke belakang. Sementara waktu terus bergerak ke depan, kita terus mundur ke belakang. Bahkan kita beragama terus aja mundur ke masa lalu, bukan bergerak ke masa depan. Sudah ada odol, macam-macam jenis odol. Sudah ada sikat gigi, macam-macam. Ada yang lembut, ada yang medium, ada yang keras. Tergantung huntuna jika kumaha. Masih pakai siwak. Karena apa? Karena dulu katanya Rasulullah pakai siwak. Ingat, Rasulullah pakai siwak data acan ayah. Acan ayah, sikat gigi seperti zaman sekarang. Apa kita mau membuang semua hasil teknologi dan karya inovasi manusia saat ini dan kita kembali ke belakang? Ini yang ingin saya sampaikan. Pendekatan belajar agama terus-menerus menggunakan cara-cara yang lama, apalagi dengan cara kekerasan. Apalagi dengan dogma, doktrin, tidak akan laku Bapak Ibu untuk generasi milenial, untuk generasi Z, untuk generasi alpha. Bahkan saya, bukan sombong, saya menyelamatkan begitu banyak anak muda yang mengambil pilihan untuk tidak beragama, cuman karena sudah tidak percaya pada ajaran agama. Dan sudah tidak bisa melihat tokoh-tokoh agama memberikan teladan kepada mereka. Bukan salah agamanya. Tetapi pendekatan kita yang keliru. Coba Bapak Ibu. Masih menggunakan pendekatan umur 7 tidak sholat digebugin? Gak laku. Itu kekerasan. Sedangkan agama itu adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Kalau menggunakan cara-cara seperti itu untuk generasi yang sekarang, akan terjadi penolakan yang sangat hebat. Saya mengumpulkan anak-anak muda di beberapa kafe dan bicara dengan mereka. Saya bicara dari hati ke hati. Mereka itu ternyata ingin beragama yang saintifik, ingin beragama yang bisa dimengerti, ingin agama yang argumentatif. Karena mereka hidup di zaman di mana situasi sekarang sudah berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, kolaboratif. Mereka sudah berpikir di level itu. Ini saya kasih contoh. Ini kejadian. Saya punya sahabat. Sahabat saya ini punya anak. Laki-laki, anak paling besar. Anak ini cerdas. Sangat cerdas. Bayangkan ya, belum sekolah sudah cascisus. Itu ngomongnya bahasa Inggris. Saya yakin anak ini kesadarannya sudah tinggi. Dan ternyata anak ini ya, saya tanya, percaya atau tidak?
Kamu dulunya hidup di mana? Itu bisa menjawab. Saya pernah jadi arkeolog, hidup di sini, hidup di sini, hidup di sini. Bayangkan, belum apa-apa, belum sekolah, sudah bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris dia, saya aja agak kepayahan menangkapnya. Cepat sekali ngomongnya. Dan itu bukan produk dari hasil sekarang. Itu kesadaran yang dibawa dari kehidupan yang dulu. Ibu bapaknya bingung, ini anak mau disekolahkan di mana? Khawatir dapat sekolah yang tidak mengembangkan potensinya. Malah nanti harus begini, harus begitu. Kalau enggak, dihukum. Bersihkan WC. Pendidikan kayak gitu sudah tidak laku hari ini. Pendidikan sekarang harus berbasis compassion, berbasis cinta kasih. Guru harus menempatkan murid sebagai guru. Ulangi lagi, guru di sekolah harus menempatkan murid sebagai guru. Justru guru yang sebenarnya adalah murid. Kita belajar karakter, belajar kesabaran, belajar perbedaan, belajar keunikan dari mereka. Bayangkan guru dari rumah mengatakan diri guru, dan murid dianggap oleh dia adalah wadah kosong yang akan diisi oleh dia. Gak laku sekarang. Ceritanya selanjutnya begini. Ini anak, begitu bulan puasa, disuruh puasa sama ibu bapaknya. Begitu disuruh puasa, anak ini nanya, buat apa saya puasa? Ibu bapaknya menggunakan jawaban zaman baheula. Puasa itu wajib, nak. Tanya lagi, wajib itu apa? Dilaksanakan dapat surga. Surga itu apa? Kalau tidak dilaksanakan, apa dapat neraka? Neraka itu apa? Nanti kalau kamu puasa, kamu dapat pahala. Naon pahala teh? Singkat kata, ibu bapaknya tidak bisa menjawab. Dan anaknya tidak puasa. Mau digebukin? Yang harus digebukin itu adalah pendekatan orang tuanya yang jadul. Sampai sekarang pelajaran agama sama, doktrin, dogma, harus, tidak diberi argumentasi. Ketika saya cerita agama secara saintifik, malah dianggap salah. Saya tidak cerita agama baru, saya cerita pendekatan, metodologi. Karena apa? Generasi ke generasi punya cara berpikir yang berbeda. Kita harus ikuti cara berpikir mereka. Datang ke rumah ibu bapaknya. Ampun deh, anak saya nggak mau puasa. Jawaban kamu apa? Dijelaskan sama saya. Maka saya bisa cerita begini. Jawabannya zaman Fir'aun itu. Sekarang kau pulang ke rumah, bilang sama anak itu, gini, kenapa harus puasa? Supaya tubuh kita sehat, supaya lambung kita ada waktu buat istirahat. Gitu aja. Anak kelas 2 SD. Sampai ke rumah dibilang, nak, puasa itu ternyata bukan surga, bukan neraka yang tadi udah loh. Bingung orang tuanya. Puasa itu ternyata kalau kita puasa, kita itu jadi sehat. Gitu aja. Besoknya puasa. Ngerti maksud saya? Ini masalah apa? Pendekatan. Masalah pendekatan. Dia puasa dari need motivation. Dari kebutuhan akan dirinya. Bukan karena reward motivation. Bukan karena punishment motivation. Bukan karena surga. Bukan karena neraka. Dia puasa karena dia ingin sehat. Dulu Bapak Ibu, ketika Rasulullah menyampaikan saum yang diterjemahkan puasa, kita semua puasa aja. Tidak ada yang bertanya. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi sudah membuka rahasia itu. Ternyata lahirlah di Jepang seorang pakar namanya Profesor Yoshinori Ohsumi, pemenang hadiah Nobel tentang autopagi. Apa yang dijelaskan beliau? Ternyata begitu kita mengosongkan perut,
Sel-sel dalam tubuh kita akan membangkitkan yang disebut dengan protein autofagisom. Dan protein itu bisa membersihkan sel-sel yang mati saat kita sedang lapar. Dijelaskan secara saintifik. Apa yang terjadi? Terjadi pertemuan antara iman dengan ilmu pengetahuan. Dan pendekatan itu cocok buat anak-anak sekarang. Apa itu yang disebut dengan autolisis, autofagi? Lihat saya semua. Kita makan sahur jam 4. Ternyata yang kita makan itu perlu waktu untuk dibereskan oleh tubuh kita setidak-tidaknya 8 jam. Jadi kalau kita makan jam 4 pagi, jam 12 siang itu baru selesai yang kita makan itu dibereskan oleh tubuh kita. Lewat jam 12 ke sana, tubuh kita ini sudah tidak punya pekerjaan lain. Karena makanan yang masuk sudah selesai. Makanya tubuh ini secara kreatif, dalam keadaan lapar itu, ternyata membangkitkan yang disebut dengan protein autofagisom. Dan protein itu ternyata seperti sapu raksasa besar yang bisa memakan sel-sel yang mati. Sehingga terjadi proses regenerasi sel. Berlangsung sampai jam 6 sore, dalam waktu 6 jam. Bayangkan ya sekarang. Sekali makan sahur itu perlu waktu 8 jam tubuh kita untuk memprosesnya. Bayangkan ya, yang makannya sembarangan, gak jelas jadwalnya. Jam 7 makan kupat, jam 8 cireng, jam 9 cilok, jam 10 mie ayam, jam 11 nasi kuning, jam 12 dahar. Bayangkan. Makanya berbagai macam penyakit muncul. Kronis. Karena lambung kita ini tidak diberi kesempatan untuk istirahat. Coba sekarang, Ibu Bapak. Setelah dijelaskan oleh Profesor Yoshinori Osumi tentang puasa yang seperti itu. Imannya ada? Dijelaskan pentingnya puasa seperti itu. Nambah nggak keyakinan? Jadi ilmu pengetahuan itu bukan menghancurkan iman. Justru ilmu pengetahuan menjadi alat, jalan untuk menguatkan iman. Makanya jangan a priori. Kita harus belajar segera disiplin keilmuan supaya kita punya sudut pandang yang luas. Itu namanya melihat dari atas gunung dalam bahasa Al-Quran. Jujur Bapak Ibu, mengerti nggak karakter dari masing-masing generasi? Enggak. Terus Bapak Ibu, cara mendidik anak-anak bagaimana? Pokoknya nggak mau pusing, pokoknya saya serahkan aja ke lembaga pendidikan. Betul? Ya, ada yang umum, ada yang khusus belajar agama. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh mereka di lembaga pendidikan itu. Dan kita tidak pernah tahu kualitas mereka yang akan mengajarkan anak-anak kita di lembaga pendidikan. Kita buta semuanya. Padahal kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan soleh. Itulah kesalahan kita. Akhirnya apa? Cantik-cantik sedikit kan diperlakukan aneh. Malah di lembaga-lembaga yang oleh kita dipercaya sebagai lembaga suci yang bisa menjaga anak-anak kita menjadi lembaga yang tidak bisa dipercaya. Setiap hari berita tentang ini bermunculan di berbagai surat kabar dan platform media sosial. Mengerikan? Tapi kita tidak pernah ambil pusing. Menganggap itu biasa. Padahal itu harus pertanyaan besar. Kenapa ya sudah belajar begitu banyak agama, ritual, membaca kitab suci, kok tidak berdampak pada kesadaran? Tidak berdampak pada akhlak? Ada apa ini? Kan harusnya begitu. Kira-kira sampai sini mengerti? Mengerti? Oke.
Ini kuliahnya agak berat nih hari ini. Pelan-pelan ya, kuliahnya pelan-pelan. Oke. Setiap generasi menghendaki metodologi, pendekatan. Kita harus bisa memahami mereka maunya apa. Bahkan sekarang di Jepang, pendidikan sudah berbasis golongan darah. Ternyata golongan darah secara mikrobiologi bukan sekedar supaya saat terjadi kecelakaan supaya gampang transfusi darah. Ternyata hasil penelitian modern hari ini mengatakan golongan darah menyatakan kepribadian. Jadi golongan darah itu ada informasi kepribadian. Golongan darah A kepribadiannya begini, B begini, O begini, AB begini. Bayangkan. Riset-riset modern sampai sudah mengklasifikasi anak-anak golongan darah A tidak bisa diperlakukan seperti anak golongan darah B. Anak golongan darah B tidak bisa diperlakukan seperti anak golongan darah A. Bayangkan keunikan setiap anak-anak yang lahir ke dunia ini harus dipahami oleh orang tuanya. Sekarang saya jujur tanya Bapak Ibu. Berapa anak? 3? 4? Tahu golongan darahnya apa aja? Yang tahu, bagus. Dari tadi banyak yang nggak tahu. Boro-boro memperlakukan mereka sesuai dengan golongan darahnya. Tahu golongan darahnya aja enggak. Bayangkan. Bahkan kelas-kelas di Jepang sudah berbasis golongan darah. Guru-guru yang akan mengajar untuk golongan darah A dipilih yang golongan darahnya cocok dengan golongan darah A. Bayangkan, masuk kelas siswa sudah tidak senang sama guru. Lalu dipaksakan, karena itu guru. Cenah kudu diguguru, ditiru. Apalagi guru melempar kapur, melempar penghapus, kudu digugur, nu kitu patut. Gurunya marah-marah, gurunya menghukum. Ingat, anak punya cermin neuron yang disebut dengan mirror neuron. Apa yang dilihat sama dia akan melakukannya. Kita semua buta. Menitipkan anak kita entah pada siapa, entah diperlakukan apa. Pintu kelas ditutup dan tidak ada orang yang ngontrol anak kita diperlakukan apa. Pulang sekolah anaknya stres, tidak bahagia. Anak saya yang paling bungsu, sekolah di Jepang, bilang sama saya, di sana itu belajarnya happy. Waktu di Indonesia, penyakitnya selalu mah. Di sana nggak ada mah. Sehat. Ternyata hanya soal pendekatan. Bayangkan. Kita paksa anak-anak kita harus mengikuti apa yang dikatakan guru. Betul? Dikasih dalil-dalil supaya mereka takut. Inilah potret sistem pendidikan kita. Bapak Ibu, jujur. Ada yang punya anak 12 tahun? Bapak Ibu waktu 12 tahun seusia anak ibu yang sekarang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Sementara kita ingin anak-anak yang 12 tahun ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Dia dibentuk seperti yang kita mau. Bahkan dia dibentuk harus seperti kita. Lupa bahwa anak itu adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi diri mereka sendiri. Yuk sekarang tarik lagi. Jadi setiap generasi punya karakter yang berbeda. Setuju? Berarti untuk setiap generasi harus dipahami dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Setuju? Oke.